saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Tunjukkan ini ijazahku, mana ijazahmu? Bagi saya, apalagi Ibu Megawati sudah bilang begitu, walaupun mereka mau lapor, tunjukkan. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Ini ijazah saya, gitu loh. Jadi kalau asli ya, makanya sekarang Pak Jokowi tunjukkan aslinya, kalah semua kan? Jokowi bilang, ini asli. Oh, pasti semua akan puji dia. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan, kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Pokoknya saya bilang, jujurlah kalau memang ini kan namanya pejabat negara tuh, apa mantan presiden. Masa dia buat ini harus berkelit-kelit. Kan tidak mungkin, hanya gara-gara hanya ini aja, tidak jujur, kan salah Pak. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Nah, bagus ini kalau Jokowi akan gugat penuduh ijazah palsunya ini. Berarti nanti di pengadilan, ya, itu akan ada orang yang bisa melakukan verifikasi secara ilmiah ijazah itu. Karena ijazah tidak berdiri sendiri kan ada siapa yang bimbing skripsi, ujian skripsinya kapan, isi skripsinya seperti apa, kalau masih ada. Kemudian baru ijazah itu seperti sesuatu lembaran yang bisa dilihat kiri kanan, time news, roman dan sebagainya. Jadi jauh lebih tepat bertemu dengan orang yang bisa melakukan semacam verifikasi ilmiah terhadap itu. Jadi justru dilaporkan itu peluang untuk kami buktikan di pengadilan. Sudahlah kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apalah. Namanya kan kita cari pembenaran. Ada bisa buktikan di pengadilan. Bro, nggak takut? Saya tidak takut. Saya sudah pernah kasus begini. Undang ITE sudah lima kali Pak. Jadi kalau untuk kebenaran Pak, kalau untuk kan masuk penjara bukan akhir dari hidup Pak. Ini masalah yang si melekete ya, masalah yang betul-betul sebetulnya harusnya tidak jadi masalah kalau kita pernah kuliah. Lagi-lagi dalam konteks budaya pendidikan orang harus bangga terhadap ijazahnya, tidak untuk disembunyikan. Bahkan kalau saya mau memperlihatkan ijazah saya malah mau bilang teman-teman kalau ada yang menanyakan ijazah saya, Arya dan kawan-kawan silahkan datang besok jam berapa, jam 10. Kalau ada ahli yang bisa melakukan penilaian terhadap ijazah saya silakan dibawa besok gitu. Ada orang yang susah sekali masuk UGM, apalagi Fakultas Kehutanan, tetapi menunjukkan ijazahnya pun tidak mau. Ada nggak orang yang masuk akal di situ? Barack Obama pun nggak usah ijazah Harvard Law School-nya ya. Cuma birth certificate saja, akta kelahiran yang menunjukkan dia warga negara, dia berani menunjukkan sertifikatnya itu. Saking bangganya. Ijazahnya Dr. Muhammad Hatta, yang orang Padang, ya, tetangga kami, itu ijazahnya dipajang di Erasmus University of Rotterdam. Bayangkan, Muhammad Hatta. Erasmus University di Rotterdam, Belanda. Ijazahnya dari Dr. Muhammad Hatta, orang Padang, tetangga. Agak bangga dikit lah, ya kan? Sumatera, sesama Sumatera, gitu loh. Bayangkan, sampai dipajang, saking bangganya. Harusnya dipajang itu juga kalau benar, biar bisa orang foto-foto. Malah ini, jangan difoto ya. Logikanya kan sederhana. Kalau memang benar lulusan UGM, dia bangga. Bahkan di clipping atau dipajang di piagam besar-besar di direktorat UGM itu, di kantornya of Emilia itu, diperbesarlah ijazahnya Joko Widodo di situ. Bahkan dibuat tugu dikit. Oh inilah, pernah alumni kita, pernah menjabat jadi presiden 2 periode. Nama gedung perpustakaan pusatnya misalnya, gedung perpustakaan Joko Widodo terus dipanggil jadi keynote speaker di mana-mana mewakili UGM, jadi UGM ambassador. Ini nunjukkan ijazahnya saja kepada wartawan, jangan difoto ya, takut dianalisa si Rismon sama Dr. Rusduro.
Ya nggak? Ya nggak Pak Jokowi? Bagaimana orang percaya pada Anda? Jangan difoto. Kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, sudah kalian pakai lah. Harusnya sudah kalian pajang itu di Fakultas Kehutanan semua identitasnya itu. Ya minimum kopinya orang bisa baca semua. Buatlah misalnya di sana lembaga riset bernama Joko Widodo. Buatlah, diundanglah terus Joko Widodo menjadi keynote speaker. Undang juga, jadikan Joko Widodo sebagai UGM Ambassador. Buat Joko Widodo itu nama perpustakaan. Gitu loh. Itu baru alumni UGM yang satu-satunya pernah menjabat jadi presiden. Ini datanya aja, kita lihat skripsinya aja kemarin harus diminta. Kita punya mantan presiden 2 periode, diundanglah itu wartawan itu. Ya, diundanglah wartawan itu, tapi nggak boleh foto. Privasi. Kalau Anda privasi, jangan jadi pejabat. Ya, harta Anda saja terbuka pada publik, apalagi cuma ijazah. Makanya wajib melaporkan kekayaannya di LHKPN. Artinya apa? Anda sudah mau mengajukan diri untuk jadi pelayan rakyat, semua akan discrutinize, akan diteliti orang, harus berani, gitu loh. Ini kok privasi, saya kan udah pensiun, tapi Anda tetap menerima 30 juta sebulan dari rakyat. Anda berutang keterbukaan pada rakyat. Kalau nggak usah terima pensiun itu. Anda terima rumah dinas mewah, mobil Alphard, pengawalan dari negara. Memangnya mengawal itu gratis? Wartawan datang, katanya melihat ijazahnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ijazah S1 Kehutanan UGM, tapi nggak boleh foto katanya. Kan kacau negara kita ini. Masa kita gaji dia 10 tahun sampai sekarang 30 juta sebulan, pensiunnya dapat rumah dinas, dapat Alphard, mobil Alphard, berapa miliar itu? 2 miliarnya itu lebih digaji. Itu kan uang rakyat semua. Menunjukkan itu aja ujaran kebencian. Apalagi itu segala macam lah kalian tuduh rakyat itu. Dapat lagi pengamanan dari negara. Banyak kali dia pengguna pajak kita. Ya, disuruh datang wartawan. Foto pun nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video bagaimana mantan Presiden Jokowi ya memenuhi panggilan di Bareskrim Polri, dan begitu keluar dari Bareskrim, Pak Jokowi langsung disambut oleh beberapa wartawan dan ya sebiasalah melakukan konferensi pers dadakan ya. Dan di sini ada momen yang ya begitu menarik dan begitu krusial sekali lah, dan ini nggak menyangka kalau wartawan menanyakan hal tersebut. Dan hal itu adalah ketika wartawan menanyakan bahwa Pak Jokowi ini kan berhubung Bapak sedang membawa ijazahnya, boleh dong Pak tolong ditunjukkan kepada kami, kata wartawan. Tetapi sungguh di luar dugaan ya jawabannya. Tetapi kalau bagi yang mengerti Pak Jokowi, pasti jawabannya ya seperti itu. Beliau hanya tertawa dan selepas itu memberikan jawaban bahwa beliau akan menunjukkan nanti ketika hakim di persidangan meminta untuk menunjukkannya, beliau akan tunjukkan tuh. Jadi kan ini ya nggak berubah memang statementnya dari kemarin-kemarin ya, bahwa beliau akan menunjukkan ijazahnya ketika hakim yang meminta di persidangan, titik gitu ya. Dan wartawan pun seperti tercengang ya. Tetapi ya perlu diingat beberapa waktu lalu ketika di Solo di rumahnya Pak Jokowi, justru beliau mengundang wartawan untuk memperlihatkan ijazahnya. Tetapi di sini tidak boleh difoto, tidak boleh divideo, bahkan ketika ingin memasuki ruangan, ketika para wartawan itu memang tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa kamera ya. Melalui prosedur yang rumit lah, dan di situ katanya nih, menurut cerita para wartawan yang ya diundang oleh Pak Jokowi, diperlihatkan ijazah Pak Jokowi dari mulai SD, SMP hingga ke kuliah ya. Dan berbeda ketika Pak Jokowi sudah memegang ijazahnya di depan wartawan dan diminta untuk menunjukkan barang sedetik saja.
tetap beliau tidak mau dan hanya tertawa, dan ya jawabannya nanti di persidangan apabila hakim yang meminta. Kalau bukan hakim yang meminta, ya tidak mungkin ditunjukkan. Dan ini kan menunjukkan bahwa sikap kenegarawanan Pak Jokowi di mata masyarakat, bahkan di mata wartawan ya, sebagai pilar keempat demokrasi, pers kan pilar keempat demokrasi, justru menunjukkan hal yang ya kalau menurut saya sih ini sikap kenegarawannya kurang sekali ya. Berbeda ketika ya kita ambil contoh Barack Obama yang dituduh bahwa beliau bukan asli orang Amerika, dan beliau tunjukkan tuh surat kelahirannya ya, akte kelahirannya kepada wartawan, kepada media, langsung ditunjukkan, silahkan diperiksa, dan clear kan. Dan itu juga yang disuarakan oleh para politisi, bahkan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati juga telah menyuarakan kalau memang punya aslinya, ya ditunjukkan saja, kenapa jadi repot, kan gampang saja sebenarnya. Tetapi memang di sini Pak Jokowi begitu kekeh ya, bahwa dia ingin menunjukkannya nanti kalau memang hakim di persidangan yang meminta. Kalau bukan hakim yang meminta, memang tidak dikasih. Dan itu memang hak prerogatif dari Pak Jokowi ya, dia menunjukkan ijazahnya kepada siapapun, itu hak beliau. Dan ya seperti waktu itu ditunjukkan kepada wartawan di rumahnya, beberapa wartawan lah, dan setelah wartawan itu keluar dan bercerita bahwa ya beliau melihat para wartawan itu bercerita, bahkan sempat diundang di stasiun-stasiun televisi ya, dikonfirmasi, diundang bahwa bercerita ya umumnya ijazah pada umumnya lah katanya. Dan memang tidak boleh memfoto, tidak boleh memvideo, dan itu kan menjadi viral. Dan masa sekelas mantan presiden ijazahnya difoto atau di video aja tidak boleh. Dan itu menjadi bahan kritikan lah bagi para ya terutama di pihak Bang Roy Suryo dan kawan-kawannya ya. Dan di sini tadi ada seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara yang bercerita di sebuah podcast ya, di forum Keadilan TV ya, di Madilog. Ini bercerita bahwa beliau panjang lebar di sini, sangat panjang sekali ceritanya mengenai ya beliau juga tetap istilahnya pada pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu diragukan keasliannya ya oleh Pak dosen ini. Dan waktu lalu juga Bang EG ya, Effendi Ghazali juga ya sempat memberikan kritikan yang cukup pedas ya kepada Pak Jokowi, bahwa ya kalau memang orang itu pernah berkuliah, salah satu kebanggaannya adalah ijazah dan alma mater universitasnya, apalagi sekelas UGM yang kita kenal sebagai universitas yang besar dan terdepan di Indonesia ya, menjadi acuan seluruh universitas di Indonesia, bahwa kalau memang lulusan UGM ini nggak kaleng-kaleng. Tetapi justru ini Pak Jokowi yang katanya lulusan UGM justru malah menyembunyikan ijazahnya, dan ya kita balik lagi ke sana bahwa itu hak prerogatif beliau, mau menunjukkan kepada siapapun itu hak beliau. Tetapi kan sebagai seorang mantan presiden 2 periode ya, yang begitu fenomenal lah kata orang-orang, ya coba menunjukkan ijazah aja kok harus di persidangan dan harus diminta oleh majelis hakim ya. Ini kan sesuatu yang istilahnya kayak sakral banget gitu loh. Padahal sekelas Barack Obama, sekelas wakil presiden pertama kita lah, Bung Hatta ya, bahkan ijazahnya dipampang di salah satu universitas di Belanda sana. Itu kan suatu kebanggaan. Harusnya ijazah Pak Jokowi juga sebagai presiden 2 periode, sebagai alumni UGM harusnya terpampang tuh di Universitas UGM ya, sebagai kebanggaan dong nih mahasiswa kami, anak didik kami berhasil menjadi presiden 2 periode. Nggak suatu kebanggaan yang luar biasa? Tetapi jangankan ijazahnya, skripsinya saja diminta atau mau dilihat tuh susahnya minta ampun.
Itu terbukti ketika ya Roy Suryo dan kawan-kawannya mendatangi UGM, menanyakan ijazah, menanyakan skripsinya, dan setelah melakukan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya diperlihatkan juga tuh skripsi dari Pak Jokowi ya, yang ya kata Bang Roy Suryo sih banyak sekali kejanggalan, dan di sini sudah dijelaskan oleh Bang Roy Suryo ya, kemana-mana, ke stasiun TV, kemana, bahwa banyak sekali kejanggalannya soal skripsinya ya, dan ya sudah viral di media sosial lah. Dan ketika Pak Jokowi keluar dari Bareskrim pun terulang lagi bahwa ya sebenarnya tinggal sedikit lagi loh, ijazah sudah di tangan ya, di depan wartawan, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau tinggal 1 detik aja nih, kalau mau lihat ijazah saya nih, lihatlah nih ijazah saya. Itu momen yang menurut saya nih cukup menarik sekali, dan hanya itu yang momen terpenting di acara tersebut. Setelah Pak Jokowi menjalani pemeriksaan atau ya dengan 22 pertanyaan katanya dalam waktu 1 jam, itu kan sangat luar biasa sekali. 22 pertanyaan dalam waktu kurang dari 1 jam bahkan ya. Dan itu yang sempat disindir oleh Bung Roy Suryo ya. Pemeriksaan dengan pertanyaan 22 pertanyaan kurang dari 1 jam. Ini pemeriksaan yang super kilat, dan ya patut dipertanyakan kok bisa sekilat itu gitu loh. Sedangkan ketika rombongannya kelompoknya Bung Roy Suryo ini dipanggil ke Polda, itu pemeriksaannya sampai 7 jam, 6 jam, bahkan Roy Suryo sendiri diperiksa sampai ya yang jelas lebih dari 1 jam, dan itu diprotes keras oleh Bung Roy Suryo, kok Pak Jokowi ini laporannya kilat sekali ya kan, begitu diproses juga cepat sekali, direspon oleh kepolisian itu cepat sekali. Dan itu sempat disinggung juga oleh Profesor Hamid Awaludin ya ketika diundang di acara Rossi, menyinggung bahwa ya kita patut mencurigai ataupun ya patut menyangsikan peran kepolisian ini, sebabnya Kapolrinya kan yang mengangkat Pak Jokowi, itu kata Prof. Hamid Awaludin ketika itu ya. Jadi wajar kalau masyarakat masih sanksi, apa iya ini polisi bisa bersikap independen beserta jaksa-jaksanya ketika kejaksaan ataupun hakim-hakim dalam tanda kutip ya, banyak oknum-oknum hakim yang ya terlibat kasus suap, kasus korupsi, bahkan sampai ratusan miliar ya. Dan ini kan sangat miris sekali di tengah kondisi penegakan aparat penegak hukum, walaupun dalam tanda petik oknum-oknumnya sangat bermasalah. Apa iya kita masih bisa percaya dengan aparat penegak hukum kita ini? Itu yang dipertanyakan oleh Profesor Hamid Awaludin, dan mungkin menjadi pertanyaan kita semua sebagai masyarakat awam ya, yang setiap hari disuguhkan dengan adanya seorang penegak hukum dalam tanda kutip oknum ya, terlibat kasus korupsi, terlibat kasus suap, bahkan tidak 1 atau 2 orang, masif sekali, dan itu beritanya berseliweran di media sosial, menjadi konsumsi kita sehari-hari. Ini kan miris sekali. Jadi apa iya masih bisa dipercaya? Tetapi ya mau bagaimana lagi lah. Dan itu memang proses hukumnya seperti itu ya, kita tunggu saja. Kita lihat apakah kasus ini akan berlanjut terus. Dan yang menarik pernyataan Pak Jokowi, sebenarnya beliau itu kasihan katanya kalau masih mau lanjut terus. Tetapi Pak Jokowi nggak sadar, bahkan beliau sudah memenjarakan 2 orang ya. Ya sebut saja Sugi Nur dan Bambang Tri yang telah masuk penjara lebih dulu tanpa memperlihatkan ijazah aslinya, dan mungkin ini akan diulang lagi setelah nanti ya endingnya yang dilaporkan Pak Jokowi ini masuk penjara. Mungkin dugaan saya sih nggak bakal keluar tuh ijazahnya, nggak bakal ditunjukkan.
Pasalnya beliau tetap berpegangan kalau bukan majelis hakim yang meminta di persidangan tidak akan ditunjukkan. Jadi ya mungkin sampai selesai kasus ini pun ijazah beliau saya rasa tidak bakal ditunjukkan ke publik. Dan apapun itu, bagi Anda yang menonton video ini, kalau ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.